Ya, sudah live. Selamat siang Selamat teman-teman. siang teman-teman semua. Sekarang Sudah ada makan wajah belum? baru ya. Wajah baru. Ada iya wajah loh ya. baru nih. Atau Kak Amina, Kak Farininya jadi lebih muda. Berubah. Wis. Langsung berubah. Simsalabim. Abrakadabra. Iya nih ada Ya, Kak. jadi apakah teman-teman mendengar suara kita? Dengar nggak suara kita? Coba kita lihat ya, sudah masuk. Kok jadi ini? Bakmi, bentar. Berubah nih. Iya, udah. Iya, berarti masuk ya. Sudah masuk. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tes 1 2 3 tes. Oke. Kita mulai ya. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Selamat siang teman-teman semua. Bergabung kembali dalam acara obrolan RTSI. Dan di hari ini ruangan kita ya sepertinya ada orang-orang baru dengan wajah-wajah baru. Wis. Tuh, Siapakah dia? Oke, pertama-tama saya Yunus Hendri. Oh, saya Aditya Nugraha. Aduh. Kemudian Saya Cindy. tuh Kak Saya Cindy. Linda. Nah, tuh jadi Kak Cindy dan Kak Linda ini perdana ya bergabung dalam acara obrolan. Jadi gimana rasanya? Gimana rasanya? Kak Cindy, Kak Linda gimana rasanya nih? Siapa duluan? Home Pimpa ada yoga. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Oke. Kayak Dari tadi nggak sehening ini deh kita. Oh iya. Biasanya kita Tiba-tiba hening. sekali ketawa itu kayak sampai luar itu kedengeran gitu Geledek ya. Iya. Itulah Iya, ya, jadi khas. hari ini kita bakal bahas topik yang cukup gimana nih? Agak-agak sedikit gimana gitu bacanya. Betul. Kayak ada bawang bombaynya di situ ya yang bikin kayak hati itu rasa sedih gitu ya. Iya, Karena kita udah separuh ya gitu. benar-benar ya. Jadi memang pembahasan kita di hari ini ya, gitu kita juga bertolak kepada salah satu berita ya yang dirilis di Taiwan ini di pekan lalu. Disebutkan kalau ternyata umur harapan hidup di Taiwan itu mencapai 80 lebih sekian. Iya. Tapi ada masa 8 tahun itu warga di Taiwan ternyata itu harus hidup dalam sakit-sakitan. Waduh, jadi ada 8 tahun di mana kita itu harus sakit gitu ya. Iya, harus hidupnya nggak sehat gitu. Ya mungkin kayak untuk jalan aja susah mungkin, ataupun mungkin untuk makan juga sudah susah. Jadi intinya sekarang pertanyaannya itu mau berapa lama sih hidup di Mau dunia? berapa gitu? lama sih hidup? Oke, jadi coba tanya dulu ke sampingnya Kak Yunus, ada Kak Linda. Iya. Saya. Heeh. Kalau Gimana saya tuh? ya, Heeh. yang pasti sih pengennya kalau bisa ya nggak usah sampai Tua-tua terlalu amat gitu tua ya. gitu ya. Kenapa? Yang penting cukup. Kenapa? Takut nyusahin juga. Otak nyusahin. Oke. Emang ada yang mau disusahin? Siapa yang mau Ini pertanyaan bagus juga ini. Bener juga ya. Oke, kalau Kak Cindy. Ya kalau kayak kaisar Tiongkok zaman dulu ya dan raja-raja tentunya mereka sih kalau bisa hidup abadi ya, kalau bisa hidup selamanya. Itu kan raja. Iya sampai hidup 1000 tahun. Cuman kan Cindy ini rakyat biasa ya. Rakyat jelata ya. Iya juga kayaknya 100 tahun menurut Cindy sih terlalu lama. Kalau bisa ya pokoknya sampai Cindy tuh maunya tua tapi masih punya gigi, masih bisa makan enak, tidur nyenyak, jalan-jalan ya. Tapi kalau gigi sudah ompong, jalan udah susah gitu kan. Tulang juga dan otot udah mengkerut semua, bagusan ya udah ditutup usia aja. Tapi dengan data statistik yang tadi Kak Iya. Yunus bilang gitu ya, ya di mana kan umurnya sampai 80-an tahun nih. Kemudian di mana di dalamnya ada 8 tahun kita itu sakit-sakitan gitu kan. Iya. Nah, dari Kak Cindy atau Kak Linda atau mungkin Kak Yunus nih ya, itu terima nggak nih? Selama 80 tahun itu 8 tahunnya itu sakit-sakitan. Nggak pengen ya. Iya. Siapa sih yang pengen sakit ya? Gimana juga? Ya hidup dalam mungkin nyusahin orang ya, kalau ada yang mau disusahin ya, kalau nggak ada ya lain cerita. Ya kalau misalkan hidup dalam kondisi yang harus terlentang di ranjang, kemudian juga mau jalan aja susah, harus buat bantuan orang, kayaknya gimana gitu. Iya Oke. benar banget. Iya nggak sih? Iya benar banget. Jadi Bukan kalau ideal. menurut teman-teman nih ya, 80 tahun itu termasuk panjang nggak sih umur? Untuk sekarang ini ya, Iya. mungkin panjang sih kalau menurut saya sih. Panjang ya? Panjang lah, Iya. panjang. Karena Panjang mungkin ya? untuk orang-orang yang dulu itu kan yang namanya kayak umur ratusan tahun itu kayak hal yang biasa kali ya. Sampai 100 tahun di desa. Tapi Iya, kalau kan ada yang juga ya. 100 tahunan di desa masih Masih ada kuat ya? loh, masih mereka dengan kondisi yang sangat fit gitu, masih bisa Iya, jalan-jalan dengan gitu loh. lingkungan yang sangat bagus kan, kalau orang Thailand bilangnya apa, hausan hausui. Tempatnya itu airnya Haucing bagus ya. Kemudian tidak ada stres ataupun ya pokoknya stres kayak di perkotaan gitu kan. Mungkin aja sih kalau 100 tahun. Tapi kalau untuk zaman sekarang ya, yang dimana makanannya aja pengawetnya banyak, kemudian untuk obat-obatan atau segala macam juga, waduh zat kimianya yang udah gimana berlebihan gitu kan. Menurut saya sih 80 tahun kayaknya udah lumayan panjang sih. Lumayan panjang Ya ya? udah lumayan panjang
panjang nih. Tapi emang bener sih ya, ini yang dikatakan sama teman-teman tadi ya, lingkungan itu yang paling mempengaruhi umur dari suatu tempat. Jadi kalau misalkan lingkungannya itu bersih, kemudian juga asri, maka warganya itu juga bisa hidup dengan lebih sehat. Kemudian kalau misalkan ada yang namanya dokter, kemudian juga rumah sakit juga mudah dijangkau atau pemerataan rumah sakit juga oke, itu juga bisa meningkatkan yang namanya kualitas umur dari tempat tersebut. Apalagi kalau di Taiwan ya, kita subuh-subuh tuh suka lihat apa lansia-lansia lagi nari pedang lah, Nari ikut pedang. tai chi lah, Tai chi, ya. nari kipas lah. Itu subuh-subuh jam 3 jam 4 pagi itu udah lumrah. Terus juga kalau mendaki gunung biasanya ya, kita juga sering lihat ya Kak Linda, kayak kakek-kakek nenek-nenek malah mendakinya itu nggak ngos-ngosan. Iya. Ya kayak santuy aja mereka. Kuat Kita ya. yang anak-anak muda malah kalah. Iya bener banget. Kadang-kadang ya kalau lihat gitu lagi mendaki, mereka udah turun gunung, saya baru mau naik gitu. Tapi ini emang sangat menarik sih. Kalau tadi kan bilangnya kalau di Taiwan itu adalah rata-rata 80 tahun gitu kan. Kurang lebih kayak 80 sampai 81 tahun. Namun dari statistik juga nih ada yang mengatakan jikalau negara-negara yang lain ternyata juga memiliki rata-rata umur kehidupan yang berbeda dengan yang Taiwan. Contohnya saja ya. Jika dibandingkan dengan 4 negara saat ini adalah mungkin Taiwan, Singapura, Jepang dan Korea. Ternyata Taiwan itu adalah yang paling rendah dengan rata-rata 80,86 tahun nih. Dan yang paling tinggi itu diduduki oleh Jepang nih dengan rata-rata umurnya itu adalah 84,45 tahun. Betul. Kemudian disusul oleh Singapura dengan 83,53. Kemudian masih ada Korea Selatan 83,44. Dan dibandingkan dengan Taiwan itu 80,86. Otomatis ada selisih 3 sampai 4 tahun. Iya, betul. Jadi memang untuk negara-negara di Asia ya, Taiwan juga itu ternyata juga masih berada di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Singapura ya. Tapi apakah ini termasuk sebuah kabar yang baik atau kabar yang nggak begitu baik ya, tergantung dari bagaimana kita membacanya. Disebutkan juga katanya, umur panjang itu juga harus dibarengi dengan kualitas. Oh, Iya. Jadi benar. bukan hanya angkanya aja yang tinggi, tapi kalau kualitasnya mungkin Anda sakit, Ya. Anda terbaring, kemudian juga membutuhkan orang lain memapah Anda. Nah, itu juga bahkan mungkin bisa dianggap sebagai penderitaan dalam tanda kutip. Bener sekali Iya, ya. Kalau misalnya dilihat lagi ya, kan kadang-kadang kalau kita ya mungkin yang di Taiwan juga pada tahu ya, kalau misalnya ada banyak tuh yang misalnya sudah terbaring, tapi mereka juga bingung gitu. Aku hidup apa mati sih gitu. Kan itu rasanya kan sebenarnya kan mendingan Udahan aja nggak sih gitu. Apalagi mereka ini hidup ditopang dengan peralatan medis yang canggih ya kalau di Taiwan, karena Iya. peralatannya lebih canggih. Jadi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ini hidupnya lebih panjang meski sakit-sakitan, yaitu dengan kecanggihan teknologi medis. Jadi kecanggihan teknologi medis sendiri itu sebenarnya seperti pedang bermata dua sih menurut saya. Iya sih. benar-benar. Jadi memang ya banyak juga beberapa kasus yang Yunus ingat banget beberapa tahun lalu ada salah satu presenter olahraga di Taiwan. Nah, dia juga sudah berusia sangat lanjut sekali, kemudian ingin pergi sih dia sebenarnya ya. Tapi karena di Taiwan ini belum dilegalkan suntik mati, akhirnya terbang ke Swiss untuk suntik mati. Wah, perlu banyak duit dong berarti ya. Berapa tuh Kak Adit? Karena kemarin kita ada sempat diskusi dan juga hitung-hitung ya, kayaknya kisarannya itu bakal menghabiskan uang sebanyak $300,000 Taiwan. Dan jikalau pengen dikalikan ke rupiah ya kali 500 saja. Itu juga belum termasuk tiket ya. Iya, belum. Mungkin untuk memulangkan raga haji kita kembali ke Indonesia atau gimana itu belum termasuk tiket. Jadi untuk kata suntik mati, maaf ya, tanda kutip suntik gitu ya, di Swiss itu kurang lebih perlu 300.000. Tapi dengan adanya suntik itu mungkin lebih gimana ya? Iya. Jadi langsung disuntik itu kayak rasa kayak lagi tidur, tapi sebenarnya kita udah bye-bye. iya udah kembali ke Iya. ke sisinya gitu loh. Emang cukup agak sedikit pro dan kontra sih ya. Iya, Mungkin ada yang bilang, wah suntik mati kan mungkin sama saja membunuh. Ya nggak sih, membunuh satu nyawa. Tapi mungkin bagi sang pengaju suntik mati itu malah merasa itu kalau nggak disuntik mati ya malah bikin beban orang lain. Iya, ataupun mungkin penyakitnya Sakit itu udah terlalu parah gitu kan. Jadi setiap harinya harus dilalui dengan sakit-sakitan. Kan siapa yang mau gitu kan. Iya, benar sekali ya. Apalagi Iya. aduh kadang-kadang kalau dipikir lagi ya gitu. Aduh, kadang-kadang kalau misalnya penyakitnya udah terlalu banyak gitu kan. Terus apalagi kadang-kadang mungkin ya bagi Materi, mereka yang materi juga udah sulit gitu, apalagi keluarga gitu juga mungkin pasti kan ketika sakit itu kan nggak cuma diri sendiri ya yang merasakan, tapi kan orang sekelilingnya juga ya. Keluarga juga yang merawat juga benar-benar perjuangan sih untuk merawat. Misalnya lansia yang sudah sakit menahun gitu. Jadi kepergian si lansia ini
ya memang sedih, cuman itu juga kalau Mandarinnya itu jietwo gitu, merupakan suatu pelepasan. Iya sih, bener sih, setuju sih ya. Jadi memang, dan juga tadi kalau dilihat dari daftar yang Kak Adit barusan post ya, ada misalkan negara Singapura, kemudian Korea dan Kamboja lagi dan Jepang. Iya, Jepang. Jadi negara-negara ini bisa dibilang adalah negara yang mempunyai mekanisme kesehatan yang cukup baik dan mumpuni ya. Dan kita juga bisa lihat sendiri di Taiwan ya, kita punya ASKES. Jadi di sini juga dari namanya penanganan kesehatan, kemudian juga ketika kita sakit dengan mudah kita bisa ke rumah sakit ya dengan harga yang terjangkau, semua orang bisa mendapatkan fasilitas tadi. Jadi nggak heran ya kalau umur-umur di Taiwan itu dan juga di 4 negara tadi itu juga semakin tahun semakin tinggi. Betul. Ya nggak sih? Dengan rata-rata 80 tahun ya untuk yang di Taiwan sendiri ya. Betul. Kemudian kita di sini juga ada kayak data statistik nih yang memunculkan jikalau kayak rata-rata umur di kota ataupun kabupaten. Ternyata kota Taipei itu yang memiliki rata-rata umur yang lebih tinggi ketimbang dengan kota ataupun kabupaten yang lainnya. Contohnya saja nih, kota Taipei itu memiliki rata-rata 84,17 tahun. Tinggi ya. Sedangkan untuk kabupaten Taitung ya, itu adalah 76,64 tahun. Betul. Jadi kayak ada 8 tahun selisihnya. Betul. Dari yang atas sampai yang paling bawah. Betul. Jadi kita sebenarnya tadi kan bilangnya hidup di perkotaan itu susah, maka dari itu mungkin saja memperpendek umur kita gitu kan. Tapi ternyata ya, dari statistiknya untuk tahun 2021 ternyata kota Taipei menempati urutan pertama nih untuk rata-rata umur yang lebih tua ketimbang yang lain gitu loh. Betul. Jadi memang ya di Taiwan ini ada satu fenomena. Jadi warga itu semakin berumur, semakin lansia, mereka itu akan tinggal semakin dekat dengan kota. Jadi bukan semakin menjauhi kota. Soalnya di sini mereka butuh yang namanya adalah dokter, rumah sakit, ya mereka butuh mungkin ke klinik ya mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi hal inilah yang membuat angka-angka di kawasan perkotaan di Taiwan itu umurnya itu lebih panjang. Jadi seperti Taipei 84, kemudian di Taitung itu malah 76. Jadi semakin di desa itu malah lebih cocok untuk anak muda sih kalau di desa. Ada tenaga buat cocok tanam gitu ya. Kasih ini hobinya juga nih. Gitu loh. Jadi kalau menurut Kak Linda sendiri nih, kalau melihat fenomena yang Kak Linda lihat gitu ya selama Kak Linda tinggal di Taiwan, itu kalau ngomongin tentang kesehatan ke rumah sakit itu gimana di sini itu? Kalau ke rumah sakit ya sebenarnya gampang nggak sih? Kalau ke rumah sakit itu gampang ya karena kalau misalnya kita punya kartu NHI atau kartu ASKES, mungkin teman-teman juga yang lain udah punya ya setelah 6 bulan berada di Taiwan. Nah, itu harganya itu cukup murah. Jadi kalau misalnya mungkin kayak di Indonesia sendiri lebih mirip seperti BPJS NHI ini. Jadi harganya itu berkisar 150 hingga 250 NT sekali ke dokter. Jadi tergantung dokternya ya karena nggak semua dokter sama. Terus kalau misalnya nggak punya NHI, itu justru harganya lebih mahal. Mahal dan tinggi sekali ya. Bisa waktu itu saya pernah NHI-nya lagi di pending. Jadi terus udah gitu tidak sengaja ke dokter gigi. Terus tiba-tiba kaget, saya harus bayar 1000 NTD. Waduh, yang biasanya cuma bayar 100 aja gitu ya kali ya. Iya benar. Nah tapi kalau misalnya kesehatannya sendiri, Taiwan ini patut diacungi jempol ya. Betul. Jadi emang sih kalau misalnya kita tadi kata Kak Yunus bilang juga kan kalau misalnya harapan hidup ini juga tergantung dengan fasilitas kesehatan atau pemeriksaan medis. Ya ada benarnya juga. Jadi harapan hidup itu mungkin tanda petik nggak natural ya. Kalau natural mungkin nggak sampai segitu gitu. Jadi banyak yang dibantu dengan teknologi medis yang terbaru gitu. Tapi ya kalau misalnya memang ada orang yang emang pengen cita-citanya umurnya panjang gitu dan tetap dapat beraktivitas dengan baik, ya tentunya mereka akan pilih tinggal di dekat kota dan dekat dengan fasilitas medis. Betul. Dan kalau nggak salah ini Kak Cindy juga baru-baru ini juga menggunakan NHI ya untuk keperluan pergi urut-urutan ini. Gimana cerita singkatnya nih Kak Cindy? Oh ya, jadi intinya kalau di Taiwan ini nggak cuman pengobatan ala barat aja ya, tapi pengobatan medis Tiongkok ya, kayak misalnya akupuntur, pengobatan tradisional, terus kemudian pijet. Itu juga bisa menggunakan NHI. Nah, dengan harga yang sama sekitar $150 Taiwan. Seminggu bisa berapa kali pergi? Boleh setiap hari kalau misal teman-teman keseleo ya atau pegel-pegel gitu, mau urut, mau tusuk jarum, itu semuanya murah sih, sama aja harganya. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi memang yang tema di hari ini semoga bisa menginformasi Anda, dan ini juga
Semoga menjadi kabar baik bagi kita semua dengan umur panjang, kita selalu diberkahi kesehatan, dan juga jangan sampai nyusahin orang. Itu ya, kata-kata terakhir yang juga yang sangat penting ya. Oke teman-teman ya, kalau karena itu obrolan untuk di radio kita akhiri dulu di sini, dan untuk FPK kita lanjutkan kembali. Saya Yunus Hendry, saya Aditya, saya Cindy, dan saya Linda. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Ya, untuk yang di Facebook tetap jalan teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perlu nih kita ya demi sehat, katanya bilangnya harus jaga makanannya yang sehat gitu kan. Kemudian juga harus sering olahraga. Nah sekarang pertanyaannya, kayak vitamin-vitamin begitu sebenarnya perlu nggak ya kita untuk konsumsi setiap hari gitu? Iya. Perlu nggak sih? Perlu nggak? Ayo. Perlu nggak ya? Kalau menurutku perlu, Kak Adit. Perlu, kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin kayak untuk makanan-makanan sekarang itu lebih berminyak, iya, micinnya banyak ya. Akhiran K semua ya, gala-gala. Gizinya juga kurang Iya, ya. gizinya juga kurang. Terus harganya juga kan sekarang kan ya vitamin juga mahal sih sebenarnya. Cuman daripada kita disuruh makan obat-obatan, tapi kayak mending makan vitamin nggak sih? Mungkin untuk mencegah sebelum penyakit itu Terjadi. menyerang kita, mungkin menurut saya sih vitamin oke lah. Gitu kan, apalagi bagi kita yang memang kurang bisa mengontrol asupan gizi ataupun nutrisi yang kita makan setiap harinya. Contohnya saja kita nih, tiap siang makanya bento, ya kan? Jadi mungkin saja untuk dilengkapi dengan vitamin-vitamin yang mungkin saja bagus untuk kita. Menurut saya sih oke-oke aja. Jangan sampai nanti penyakitnya udah parah. Nah terlambat, itu meskipun nggak kenapa sih, karena kita juga ada kayak asuransi gitu kan. Tapi menurut saya sih mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, gitu tentu sih. saja ya. Kalau Kak Cindy sendiri ngerasa gimana? Apa Kak Cindy juga ada makan vitamin nggak sih? Jarang sih. Oh jarang. Nah, ya? paling kalau cuman capek gitu. Karena bingung itu vitaminnya banyak macamnya, A, B, C, D, B1 sampai B12, terus ada apalagi Kalau kayak itu pesan aja dari A sampai Z. Iya, ada suplemen lagi ginseng apa kalau di Iya, ada Taiwan banyak kan sih, banyak benar-benar. banget pilihannya. Jadi bingung mau makan yang mana. Ya, Takutnya OD nanti. kemudian juga untuk vitamin juga harus diperhatikan ya. Jangan pikir mungkin makin banyak vitamin yang kita makan otomatis tubuh kita makin sehat Belum gitu kan. tentu loh. Belum tentu, jangan Semua sampai belum overdosis juga teman-teman. Dan Semua belum jika tentu. bisa ya kayak makanan vitamin segala macam, kalau bisa itu dikonsultasikan dulu ke dokter ataupun ahli nutrisinya dulu. Sebenarnya itu vitamin apa sih yang cocok buat tubuh kita gitu loh. Jangan pikirnya badan saya kurang sehat nih, ya udah saya ke toko obat beli dari A sampai Z, kemudian satu hari makan semuanya. Jangan begitu teman-teman. Terus juga ada tuh yang buat kecantikan kan, bagi cewek-cewek sukanya apa? Suntik vitamin C. Nah, Itu biar kulitnya putih. Jadi apa hati-hati ya itu iya, ya. kalau bisa ya harus hati-hati dan juga harus di research ya, bikin penelitian dulu akan yang namanya asupan nutrisi ataupun vitamin sehari-harinya. Betul. Dan sebelum kita tutup ya, untuk yang di Facebook ini kita juga ada salam-salam dari teman kita ya, ada Bung Edi Setiawan nyimak, oh ya deh. Halo Bung Edi, kemarin lihat ada Bung Edi. fotonya Ada keren fotonya, ya. iya. Di Temu Pendengar ya. Kemudian Sukses juga ya. masih Kemarin ada ya. dari Abdul Wahab Albilal, katanya salam hangat untuk Kak Cindy dan Linda serta Halo. yang di samping juga. Di samping mana nih? Ada dua nih. Oh ya, Kak Yunus Di sama Kak samping-samping. Aditya ya. Tapi terima kasih. Ya katanya Samping kiri Abdul dan kanan. Wahab Albilal katanya juga ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita umur panjang yang berkah untuk semua. Amin. Amin. Yang pastinya kalau Yang bisa sih sehat hidup ya. sampai akhir hayat nanti tuh sehat-sehat aja. Sehat. Gitu Maunya ya. gitu matinya tuh pas Tidur ngiklek, gitu. langsung udah bye-bye gitu. Nah, itu sih. Itu harapan kita semua gitu ya. Jadi jangan nyusahin orang gitu ya. Itu juga sangat penting sekali. Gak enak ya nyusahin Iya, orang. jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk acara obrolan RTISI pada hari ini ya, dengan tampilnya perdana ini ya Kak Linda dengan Kak Cindy. Gimana selesai obrolan RTISI, ada yang Kapok nggak? kata-kata yang pengen disampaikan kepada teman-teman semua mungkin dari Kak Ya, Linda? jangan lupa pantau terus ya, atau siaran langsung kita di RTI ya, di RTISI di Facebook, terus dengerin acara-acara kita juga di RTI ya, di situs ya, di situs. Acaranya Kak Cindy dan Kak Linda FM ya? Ya, di RTI FM setiap online. hari apa setiap ini? hari Hari apa? Selasa Ayo, promosi. dan hari Jumat. Jam berapa? Jam 5 sore. Di mana dengernya? Dengernya Di dari situs. situs rti.org.tw, tapi ada cari yang Indonesia. Ya, namanya. ataupun juga bisa didengarkan lewat aplikasi kita ya, RTI on the go kalau yang bahasa Inggris ya. Oke, jadi kurang lebih dengan berakhirnya kata-kata yang disampaikan oleh Kak Linda dengan Kak Cindy, maka berakhir pula nih ya acara obrolan untuk hari ini. Sampai jumpa semua, jumpa lagi di Salam pekan sehat. berikutnya. Dadah. Bye-bye. Bye.